belajar tentang pemfaktoran. Disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan bahas soal pertama dulu ya. Jadi di sini ada soal X tambah 7 dan dikali X tambah 5. Jadi langkah pertama itu kita akan kali dulu variabelnya. Jadi X dikali X itu kan berarti X kuadrat. Setelah itu kita tambah. Karena ini sama-sama tandanya yaitu positif, jadi kita tambah 7 ditambah 5 itu kan 12. Jangan lupa X-nya ya teman-teman. Ditambah 12X. Habis itu kita kali 7 sama 5 atau kita kali angka sama angka. Jadi 7 kali 5 itu 35. Ini tandanya apa? Karena ini sama-sama positif jadi tambah. Jadi plus 35. Oke, kita coba lagi dari soal pertama ke soal kedua ya. Jadi ini langsung di X kuadrat seperti yang nomor 1. Berarti ini karena sama-sama jadi tambah 8 tambah 3 itu 11. Jangan lupa X-nya teman-teman. Setelah itu 8 dikali 3 sama-sama positif juga, jadi positif 24. Selanjutnya kita ke pengurangan. Ini juga sama teman-teman. Jadi pertama kita kalikan dulu variabelnya, jadi X kuadrat. Setelah itu kita lihat karena ini ada positif sama negatif, itu yang lebih besar kan positif. Jadi hasilnya pasti akan positif. Setelah itu karena positif ketemu negatif itu kurang, jadi 6 dikurang 4 itu hasilnya 2. Sisa tambahkan X. Setelah itu kita kali angka sama angka. Karena ini positif ketemu negatif, itu berarti hasilnya nanti negatif. Karena positif ketemu negatif itu negatif. Jadi 6 dikali 4 hasilnya 24. Selanjutnya kita coba lagi di nomor 4. Jadi seperti biasa X kali X berarti X kuadrat. Karena ini ketemu ini yang lebih besar ada 5, itu hasilnya positif. 5 dikurang 3 karena positif ketemu negatif hasilnya kurang, berarti 5 dikurang 3 hasilnya 2X. 5 ketemu 3 positif karena dikali, angka sama angka dikali, jadi hasilnya negatif. 5 dikali 3 itu 15. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke soal selanjutnya. Ini ada soal kelima yang soalnya itu X tambah 6 dikali X dikurang 7. Jadi ini seperti biasa kita pertama akan kalikan dulu variabelnya, berarti X kuadrat. Setelah itu kita lihat angkanya. Karena ini seperti biasa ada positif dan negatif, yang lebih besar negatif otomatis jadi minus. Jadi setelah itu 7 karena positif ketemu negatif itu kurang, jadi 7 dikurang 6 itu karena hasilnya 1, jadi kita tulis saja langsung X karena X itu nilainya 1 ya teman-teman. Setelah itu kita kalikan angka sama angka. Positif ketemu negatif itu adalah negatif, berarti hasilnya nanti negatif. 6 dikali 7 itu 42. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal selanjutnya lagi. Ini pertama juga kayak tadi, kita langsung saja berarti X kuadrat. Karena ini berbeda, hasilnya pasti kurang. Kenapa kurang? Karena lebih besar 7-nya ya teman-teman. Jadi 7 dikurang 4 itu adalah 3. Jangan lupa X-nya. Kenapa di sini cuma 1? Karena nilainya X itu 1. Dan tadi 7 dikurang 6 itu 1. Setelah itu positif ketemu negatif itu negatif. 4 dikali 7 itu 28. Oke, selanjutnya kita soal nomor 7. Ini pertama juga kayak seperti soal-soal sebelumnya. Kita pertama kalikan dulu variabelnya jadi X kuadrat. Ini karena ini perbedaannya cuma ada di bentuk soalnya ya. Di sini positif depannya. Paling negatif ini juga sama kok teman-teman. Jadi karena kita lihat dulu pertama dari tandanya, ini negatif ini positif, jadi nanti hasilnya positif karena yang lebih besar 5 daripada 3, jadi hasilnya positif. Karena ini ketemu ini positif ketemu negatif itu negatif, berarti 5 dikurang 3 itu 2. Jangan lupa sama X nya. Setelah itu positif ketemu negatif itu negatif, dikali angkanya 3 dikali 5 itu 15. Selanjutnya kita lanjut ke soal 8 ya teman-teman. Jadi di sini pertama seperti biasa kita
kali dulu ya ininya, variabelnya jadi x kuadrat. Setelah itu kita lihat angkanya lebih besar 6 atau 4 ya, besar 6 yang tandanya positif. Setelah itu positif ketemu negatif itu kan negatif, jadi 6 dikurang 4 itu 2, jangan lupa x nya. Setelah itu positif dikali negatif itu negatif, 4 dikali 6 itu 24. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke soal nomor 9 yang berbeda dari soal-soal sebelumnya. Kalau tadi memang tandanya sama, kalau pada soal 9 ini itu bagian depannya itu akan lebih besar dari bagian belakangnya. Jadi ini nomor 9 soalnya x dikurang 9 dikali x ditambah 3 seperti biasa. Jadi kita pertama kali dulu variabelnya jadi x kuadrat. Setelah itu kita lihat yang paling besar antara 9 sama 3. Yang paling besar itu 9, jadi nanti hasilnya negatif. Setelah itu positif ketemu negatif itu kan negatif, di 9 dikurang 3 itu 6. Jangan lupa sama x nya. Setelah itu positif ketemu negatif itu hasilnya negatif juga, 9 dikali 3 itu 27. Oke, kita ke soal selanjutnya yang sama persis. Dan berarti kita langsung saja isi x kuadrat. Ini ketemu ini itu hasilnya berarti negatif karena 8 lebih besar daripada 5, jadi hasilnya negatif 3x. Setelah itu negatif ketemu positif hasilnya negatif, 8 dikali 5 itu 40. Selanjutnya kita ke soal 11. Ini berbeda soalnya tandanya negatif ke negatif, tapi tetap caranya sama ya teman-teman. Jadi pertama kita kalikan dulu jadi x kuadrat. Habis itu karena negatif dua-duanya pasti hasilnya juga pasti negatif. Setelah itu karena negatif ketemu negatif positif, jadi 9 ditambah 4 ditambah 5 itu hasilnya 9. Jangan lupa x nya. Dan karena selanjutnya itu kan kita kali angkanya, jadi negatif ketemu negatif itu hasilnya positif. 4 dikali 5 itu 20. Seperti soal nomor 11, kita langsung saja ke rekan nomor 12, jadi x kuadrat min 6 tambah 5 itu 11x. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 30. 5 dikali 6. Untuk memperkuat pemahaman teman-teman semua, di sini ada latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan. Untuk menjawabnya bisa diisi di kolom komentar ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang pemfaktoran aljabar, mulai mencari faktor hingga pemfaktoran bentuk kuadrat dari suku kedua menjadi suku ketiga. Kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar ya. Terus semangat belajar, karena matematika itu bukan soal bisa atau tidak, tapi soal mau atau tidak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dadah!